Raja Prancis ini disebut sangat kuat, bahkan mengalahkan kuatnya matahari. Dia percaya bahwa Prancis berputar mengelilinginya, seperti halnya planet berputar mengelilingi matahari. Perkenalkan Louis ke-14, The Sun King. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Louis atau Louis ke-14 adalah salah satu raja yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia, terutama dalam sejarah Prancis. Pada masa pemerintahannya, Louis ke-14 memiliki kekuasaan yang sangat kuat di antara raja-raja Eropa yang lain. Dia adalah orang yang mendirikan Versailles dan menjadikan istana tersebut sebagai pusat kekuasaannya. Di bawah pemerintahan Sang Raja Matahari, Prancis mengalami yang namanya Le Glacial atau The Great Century. Ini adalah periode di mana ia berhasil mengubah sistem pemerintahan di Prancis, memajukan seni, sastra, dan fashion di Prancis, merebut wilayah-wilayah penting, dan juga menetapkan negaranya sebagai kekuatan yang dominan di Eropa. Louis ke-14 lahir pada 5 September 1638. Ayahnya adalah Raja Louis ke-13 dan ibunya adalah Ratu Anne of Austria. Louis ke-14 adalah anak pertama dari pasangan ini, di mana ia lahir setelah penantian panjang, yaitu setelah 23 tahun pernikahan. Kelahiran Louis dianggap sebagai keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Dia juga disebut ditunjuk oleh Tuhan itu sendiri untuk memimpin Prancis. Karena ini Louis diberi nama Dieudonné atau yang artinya pemberian Tuhan. Louis ke-14 menjadi raja di usia 4 tahun, yaitu tepat setelah ayahnya Louis ke-13 meninggal dunia. Saat itu, ia terlalu muda untuk benar-benar menjadi raja. Makanya, ibunya yaitu Anne of Austria yang menjadi walinya Louis dalam memimpin Prancis. Ini juga dibantu oleh menteri utama saat itu atau ketua menteri saat itu yaitu Kardinal Mazarin. Selama tahun-tahun awal pemerintahan Louis ke-14, Anne dan Mazarin memperkenalkan kebijakan yang semakin memperkuat kekuasaan monarki. Sementara kebijakan tersebut melemahkan kekuasaan bangsawan. Nah, kebijakan-kebijakan ini membuat marah para bangsawan karena dianggap merugikan mereka. Ya, mereka nggak mau dikekang oleh keluarga kerajaan. Kemarahan ini semakin besar, berubah menjadi pemberontakan dan perang saudara, yang dikenal dengan nama The Fronde. Perang saudara ini memaksa keluarga kerajaan kabur dari Paris. Mereka akhirnya tinggal di Versailles. Nah, pemberontakan ini juga ternyata menciptakan ketakutan tersendiri bagi si raja cilik. Bayangin aja perasaan bocah berusia 4 tahun, pas malam-malam ketakutan karena ngeliat orang-orang asing menerobos kamarnya. Louis ke-14 mulai parno sama pemberontakan, dan takut jikalau suatu saat nanti rakyatnya sendiri akan menusuknya dari belakang, seperti perang saudara saat ini. Ketakutannya ini mendorong Louis ke-14 lebih banyak menghabiskan waktunya di Versailles. Dia semakin terikat dengan Versailles, dan dia nggak mau balik lagi ke Paris. Pemberontakan tersebut juga menandai pandangan Louis tentang politik. Dia memutuskan untuk keluar dari Paris dan menciptakan istananya sendiri yang dapat dia kendalikan, di mana para bangsawan di sana lebih tertarik untuk menjadi pelayan dan badutnya daripada mencoba menusuknya dari belakang. Dengan aturannya sendiri, ia ingin mengatur para bangsawan, membuat mereka semua merasa menjadi bagian dari keluarganya. Setiap menit dalam hidupnya keluarga kerajaan ini akan melibatkan para bangsawan tersebut. Tahun 1660, Louis yang berusia 22 tahun menikahi sepupunya yaitu Maria Theresa. Maria Theresa ini adalah putri Raja Philip keempat dari Spanyol. Pernikahan ini menyatukan kekuatan Prancis dan Spanyol. Mereka juga dikaruniai 6 anak, tapi hanya yang tertua yaitu Louis de France yang bertahan hingga dewasa. Selain itu, sebenarnya Louis juga punya anak-anak lagi, cuma anak-anak nggak sah dari para wanita simpanannya. Ketika Menteri Mazarin meninggal pada tahun 1661, Louis yang berusia 23 tahun resmi memimpin Prancis. Ia melanggar tradisi dengan memutuskan untuk memerintah tanpa ketua menteri. Louis memandang dirinya sebagai perwakilan langsung dari Tuhan, yang diberkahi dengan hak ilahi untuk memegang kekuasaan absolut monarki. Karena itu, dia merasa tidak perlu ketua menteri untuk membantunya. Dan untuk memperkuat statusnya ini, Louis memilih matahari sebagai lambangnya. Serta dia memupuk citra Roi Soleil, yaitu Raja Matahari. Raja yang maha tahu dan sempurna di mana seluruh planet berpusat pada matahari. Fun fact-nya, matahari juga adalah simbol Apollo, dewa perdamaian dan seni. Matahari juga adalah bintang yang memberi kehidupan pada segala sesuatu. Ia terbit dan terbenam setiap hari dengan sempurna.
Seperti Dewa Apollo, Louis ke-14 merasa dirinya sebagai raja yang sedang berjuang untuk memulihkan perdamaian. Dia juga melindungi seni dan sastra Prancis seperti Apollo. Louis ke-14 terus-terusan merenovasi Versailles dan membuat istana tersebut sebagai sebuah tempat paling megah yang pernah ada. Dia menghias bangunan Versailles dengan unsur-unsur matahari. Terakhir, dia juga memindahkan pemerintahannya ke Versailles. Dia ingin memusatkan semuanya di istana tersebut. Segera setelah mengambil alih kendali pemerintahan, Louis bekerja tanpa lelah untuk memusatkan dan memperketat kendali atas Prancis. Menteri Keuangannya yaitu Jean-Baptiste Colbert menerapkan reformasi yang secara tajam mengurangi defisit dan mendorong pertumbuhan industri. Sementara Menteri Perangnya yaitu Marquis de Louvy memperluas dan mengatur kembali tentara Prancis. Di bawah pemerintahan ini, tentara Prancis menjadi mesin tempur yang paling tangguh dan ditakuti di Eropa. Louis ke-14 juga berhasil menenangkan dan membuat para bangsawan mengikuti peraturannya. Louis memikat mereka semua agar tinggal di Versailles. Di sana, para bangsawan ini dibiasakan dengan gaya hidup mewah, membuat mereka sangat sulit untuk pergi dari Versailles. Fakta-fakta mengenai kehidupan para bangsawan di Versailles ini udah aku bahas di videoku sebelumnya. Kalian bisa klik link di pojok kanan atas. Raja Louis ke-14 sangat unggul dalam berbagai bidang. Dia bisa bermain musik, dia bisa menari, dia juga sangat jago menunggang kuda. Louis juga suka berburu dan merupakan penggemar berat biliar. Dia juga mengelilingi dirinya dengan seniman dan penulis terkemuka pada zamannya, termasuk penulis drama, pelukis, dan komposer terkenal. Di Istana Versailles sendiri, ia menyelenggarakan berbagai pertunjukan, seperti komedi, opera, dan drama. Louis juga sangat sering mengadakan pesta-pesta mewah untuk memanjakan para bangsawannya. Ia juga menggunakan hiburan, upacara, dan sistem etiket yang sangat terperinci untuk menegaskan kekuasaan absolutnya. Dan dengan latar belakang yang menakjubkan inilah, Louis menjinakkan kaum bangsawan. Tapi tahun-tahun terakhir pemerintahan Louis ke-14 diwarnai dengan berbagai persoalan yang cukup menyulitkan. Pada tahun 1667, Louis ke-14 memulai perang devolusi dengan menyerang Belanda Spanyol yang awalnya diklaim sebagai warisan istrinya, si Maria Theresa. Tapi karena berada di bawah tekanan kuat Inggris, Swedia, dan Belanda, Prancis akhirnya mundur dan mengembalikan wilayah itu ke Spanyol. Ujung-ujungnya dari perang tersebut, Louis hanya mendapatkan beberapa kota perbatasan di Flanders. Hasil yang tidak memuaskan ini menyebabkan perang lagi, yaitu Perang Prancis-Belanda, di mana di sini Prancis memperoleh lebih banyak wilayah di Flanders. Pada masa puncak kekuasaan dan pengaruhnya nih, Louis juga merebut kota-kota yang disengketakan di sepanjang perbatasan Prancis. Posisi Prancis di benua Eropa sebagai kekuatan militer dan ekonomi yang dominan dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara Eropa lainnya, termasuk Inggris dan Spanyol. Setelah itu, Louis ke-14 masih mengikuti beberapa perang berikutnya, termasuk yang paling terkenal adalah Perang Suksesi Spanyol. Dalam Perang Suksesi Spanyol ini, untuk pertama kalinya dalam hampir seabad, Prancis secara konsisten kalah dalam pertempuran. Peperangan ini juga membuat sumber daya Prancis menurun drastis. Rakyat Prancis jadi kelaparan dan negaranya terlilit utang besar. Sebenarnya bukan cuma masalah perang aja sih. Selama penobatannya, Louis ke-14 pernah bersumpah untuk membela iman Katolik. Untuk menghormati janji ini dan menjaga kesatuan agama di kerajaannya, ia menentang para pengikut ajaran Protestan dari John Calvin yang dikenal sebagai kaum Huguenot. Pada 1685, Louis ke-14 juga membatalkan kebijakan Edict of Nantes. Padahal kebijakan tersebut yang selama ini telah menjaga toleransi agama di Prancis. Akhirnya para penganut Protestan dipaksa untuk keluar dari kepercayaannya, dan kekerasan terjadi di seluruh penjuru Prancis. Karena ya banyak yang menolak untuk pindah agama. Louis juga memerintahkan penghancuran gereja-gereja Protestan, penutupan sekolah-sekolah Protestan, dan pengusiran pendeta Protestan. Umat Protestan akan dilarang berkumpul dan pernikahan penganut Protestan akan dianggap tidak sah. Semua anak-anak dipaksa melakukan pembaptisan dan pendidikan Katolik. Akibatnya ratusan ribu penganut Protestan meninggalkan Prancis, dan diantaranya ada pedagang dan pengrajin yang berbakat. Nah, pengrajin-pengrajin ini adalah sumber daya yang sebenarnya sangat penting bagi kesenian Prancis, karena dia akan dilihat dari keseniannya juga ya. Nah, ketika mereka ini kabur, Prancis jadi rugi banget. Udah perang selalu kalah, negara kelilit utang, rakyat kelaparan. Sekarang ditambah orang-orang hebat Prancis pada kabur semua. Jadi di titik ini Prancis udah lemah banget.
Kemudian pada tanggal 1 September 1715, 4 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-77, Louis ke-14 meninggal karena sakit. Ia meninggal di Versailles, istana kecintaannya. Pemerintahannya berlangsung selama 72 tahun 110 hari, menjadikannya monarki terlama di Eropa. Cicit laki-lakinya yang berusia 5 tahun menjadi raja menggantikannya sebagai Louis ke-15. Loh, kok cicit? Kenapa nggak anak atau cucunya? Ini karena semua anak dan cucunya udah meninggal duluan mendahului Louis ke-14. Jadi yang tersisa cuma cicit kecilnya aja yang baru berusia 5 tahun. Louis ke-14 memberikan peninggalan yang sangat banyak dalam sejarah Prancis, mulai dari seni, sastra, dan budaya. Dia berhasil membuat Prancis berada di puncak keemasannya. Tapi dia juga yang membawa Prancis jatuh ke bawah. Dan sekarang giliran cicitnya yang berusia 5 tahun tersebut membereskan Prancis yang kacau itu. Dan 74 tahun kemudian, sistem pemerintahan yang diciptakan Louis ke-14 ini akan dihancurkan oleh rakyatnya sendiri. Kerajaannya akan musnah dalam salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah, yaitu Revolusi Prancis. Itu cerita lain lagi ya. Tapi tetap Louis ke-14 dianggap sebagai raja terhebat yang pernah dimiliki Prancis. Ya, lihat aja sejarah yang dia tinggalkan sekarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau ada yang mau ditambahkan. Bye-bye!